Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Elde Rizky. Saya adalah dokter laktasi, dokter konselor laktasi di Rumah Sakit Permata Bekasi. Hari ini saya akan sharing sedikit tentang materi menyusui mudah atau sulit. Nah, kita mulai materinya ya, sahabat Permata. Oke, di slide pertama, ASI adalah nutrisi alamiah dan makanan yang terbaik bagi bayi yang mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Menyusui adalah suatu proses yang alamiah dan proses memberikan makanan kepada bayi berupa air susu ibu atau ASI langsung dari payudara ibu. Kontak tubuh dan komunikasi antara ibu dan bayi akan membuat bayi merasa nyaman dan terbentuk ikatan emosional antara ibu dan anak. Nah, perintah agama juga sudah menyarankan untuk memberikan ASI pada bayi kita, yaitu di agama Islam menyusui selama 2 tahun terdapat di 5 ayat, yaitu ada di surat Al-Baqarah, surat Al-Qasas, surat Al-Ahqaf, surat Luqman, dan surat An-Nisa. Salah satunya di surat Al-Baqarah adalah hendaklah para wanita yang ingin menyusui selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan beberapa agama lain seperti Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha juga memerintahkan untuk memberikan ASI pada bayi kita. Hendaklah berarti kita sudah diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memberikan air susu ibu untuk hak dari bayi kita. Nah, keuntungan menyusui adalah yaitu membentuk bonding atau ikatan batin pada ibu dan bayi, serta membantu meningkatkan perkembangan pada tubuh bayi, serta membantu menunda kehamilan baru, melindungi kesehatan ibu, mencegah perdarahan pasca persalinan, menurunkan resiko kanker serviks, kanker payudara, dan lebih cepat langsing, karena pada saat menyusui ada kalori yang terbuang pada saat kita menyusui, dan otomatis biayanya lebih rendah dibanding asupan buatan, karena pada saat menyusui tidak ada biaya yang dikeluarkan atau gratis. Sedangkan kalau kita menggunakan asupan buatan seperti susu formula, ibu harus mengeluarkan biaya untuk beli susunya, sehingga cukup mahal seperti itu. Dan manfaat dari ASI adalah zat-zat gizinya yang sangat lengkap yang tidak dimiliki oleh susu formula, serta mudah dicerna, diserap secara efisien, dan melindungi terhadap infeksi. Nah, mekanisme terbentuknya ASI itu sudah dimulai dari ibu hamil, yaitu usia 16 sampai dengan 22 minggu. Nah, pada saat ibu hamil ada hormon-hormon kehamilan yang menunda pengeluaran ASI, tapi ASI sudah mulai terbentuk pada masa ibu hamil. Nah, kemudian itu disebut laktogenesis pertama atau pembentukan ASI pertama. Di pembentukan ASI kedua atau laktogenesis kedua itu terjadi setelah lahirnya plasenta atau ari-ari. Nah, pada saat ari-ari dilahirkan, hisapan kemudian bayi ditaruh di dada ibu, melakukan kontak kulit antara bayi dan ibu, itu kita sebut sebagai IMD atau inisiasi menyusui dini. Bayi akan mulai melakukan hisapan bayi dan melakukan pada saat bayi menghisap akan terjadi peningkatan hormon menyusui sehingga akan merangsang produksi dan pengeluaran ASI. Nah, setelah itu, di pembentukan ASI yang ketiga akan dimulai beberapa hari pertama setelah persalinan, dan di mana produksi ASINya sudah mulai stabil. Namun dipengaruhi seberapa sering bayi menyusu. Semakin sering bayi menyusu, produksi ASINya juga akan semakin banyak. Oke, hormon menyusui ada 2 faktor, ada 2 hormon yang berpengaruh, yaitu hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Hormon prolaktin berfungsi untuk memproduksikan ASI, didapatkan dari hisapan bayi secara langsung. Dan produksi oksitosin atau hormon oksitosin didapatkan untuk bertujuan mendistribusikan ASI, yang didapatkan dari ibu happy, tidak cemas, dan tidak stres dan percaya diri. Itu akan meningkatkan distribusi ASI ibu. Nah, ini kita akan membahas sedikit tentang anatomi payudara dan bentuk puting ya, Bu. Nah, di sini ada 3 komponen, yaitu badan payudara,
areola yang bagian yang lebih gelap seperti ini, dan daerah puting. Nah, di badan payudara ini ada yang namanya saluran unit terkecil yang disebut alveoli. Nah, alveoli ini nanti bergabung menjadi saluran yang lebih kecil, yang saluran kecil dinamakan ductus. Kemudian bergabung lagi menjadi saluran yang lebih besar disebut ductus lactiferus. Lalu mengeluarkan ASI-nya melewati areola dan puting gitu. Ada 4 bentuk puting, yaitu bentuk yang normal, pendek, panjang, dan terbenam. Tapi bentuk puting ini sendiri tidak mempengaruhi proses menyusui, karena bayi menyusuinya di areola, bukan di puting. Apabila bayi sudah menyusui di daerah areola dan terdapat rangsangan saraf, kemudian akan dilanjutkan ke otak untuk merangsang produksi dan pengeluaran ASI-nya. Nah, jumlah produksi ASI disesuaikan dengan kebutuhan bayi dan ukuran lambung bayi. ASI diproduksi sedikit di hari pertama sampai dengan hari ketiga. Setelah itu akan meningkat jika ibu menyusui langsung bayinya. Jadi, ibu tidak usah khawatir kalau misalnya di hari pertama sampai hari ketiga produksi ASI-nya masih sedikit. Karena memang pada saat itu hormon menyusui akan meningkat secara perlahan, dan hormon kehamilan yang tadinya berfungsi untuk menghambat pengeluaran ASI akan turun perlahan. Jadi memang produksi ASI-nya belum sebanyak nanti setelah usia 10 sampai dengan 14 hari. Jadi awal-awal memang masih sedikit, dan ukuran lambung bayi itu juga disesuaikan dengan usia bayi. Pada usia bayi hari pertama, besarnya hanya sebesar kelereng kecil atau sekitar 5 sampai dengan 7 mili. Di hari ketiga, bentuknya seperti kelereng yang lebih besar, yaitu 22 sampai dengan 30 mili. Lalu di hari ke-10 lebih besar lagi sebesar bola pingpong. Jadi kalau pada saat ibu menyusui, ibu tidak yakin kalau ASI saya sedikit pada bayi baru lahir, itu ibu tidak usah khawatir karena lambungnya memang kecil. Jadi kalau misalnya baru keluar setetes atau 2 tetes itu tidak masalah karena memang lambungnya juga masih kecil. Gitu. Pada bayi yang baru lahir hari 0 sampai dengan 3 hari, kadang ada juga ibu yang ASI-nya belum keluar karena itu tadi hormon kehamilan turunnya secara perlahan. Tapi tenang saja karena bayi itu memiliki lemak cadangan atau lemak coklat yang berfungsi untuk menyimpan energinya gitu. Berat badan bayi pada bayi baru lahir memang turun, tapi nanti dia akan meningkat setelah 1 minggu biasanya, seperti itu. Dan asal berat badannya tidak turun kurang dari 7% dari berat badan bayi lahir. Nah, tanda bayi cukup ASI ada 3 faktor, yaitu dari berat badan bayinya, buang air kecil, dan buang air besar. Berat badan bayi, asupan ASI yang adekuat akan meningkatkan berat badan bayi. Dan berat badan bayi bisa juga turun, tapi pada minggu pertama. Dan berat badan yang turun itu tidak kurang dari 7% berat badan bayi lahir. Berat badan mulai naik dan kembali di berat badan lahir hari ke-10 dan ke-14. Berat badan bayi naik 20 sampai dengan 35 gram per hari setelah hari ke-10 dan ke-14, berlangsung selama 2 bulan setelah melahirkan. Untuk buang air kecil, sebelum usia 6 hari, buang air kecilnya minimal sesuai dengan jumlah hari. Misalnya, bayi lahir di usia bayi baru 1 hari, berarti buang air kecilnya minimal 1 kali sehari. Kalau 2 hari, berarti minimal 2 kali sehari, sampai dengan usia ke-6. Setelah lebih dari 6 hari, buang air kecilnya minimal 6 kali per hari. Dan kita lihat juga urinnya jernih dan berwarna kuning muda. Serta untuk buang air besarnya kita lihat 3 sampai dengan 4 hari, buang air besarnya berwarna hijau gelap. Setelah hari ke-4 berwarna kuning kecoklatan. Namun jika pada bayi mengeluarkan mekoniumnya setelah hari ke-4 atau ke-5, maka bayi mungkin kurang mendapat ASI. Untuk itu kita harus konsultasikan kepada dokter spesialis anak juga. Setelah 3-4 minggu, bayi bisa jarang BAB atau BAB-nya lebih dari 8 kali. Jika bayi tersebut memang full ASI, itu biasanya normal. Gitu. Kecuali kalau dia pakai susu tambahan ya, atau susu formula, bisa jadi alergi susu sapi. Tapi kalau dia full ASI, untuk 3-4 minggu dia jarang BAB atau BAB-nya lebih dari 8 kali, itu masih dikatakan normal.
Nah, bagaimana agar menyusuinya berjalan dengan lancar? Nah, yang pasti sebelum kita melahirkan, kita harus meningkatkan pengetahuan mengenai menyusui atau ilmu laktasi, terutama saat hamil, untuk mengetahui manfaat ASI, langkah keberhasilan menyusui, dan apa saja yang harus disiapkan dan diantisipasi. Seperti bisa melakukan prenatal education atau bisa membaca buku-buku tentang menyusui. Seperti ini, buku anti stres menyusui juga sangat bagus untuk mengurangi stres pada saat ibu, apalagi anak pertama gitu, stres menyusui, bisa membaca buku tentang buku-buku tentang menyusui. Kemudian mencari konselor laktasi, karena ada 7 kontak plus bertemu dengan dokter laktasi. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya ya, Mams. Oke. Nah, inisiasi menyusui dini, bayi diberikan kesempatan memulai inisiasi menyusui sendiri segera setelah dengan cara membiarkan kontak kulit bayi dengan kontak ibu setidaknya 1 jam atau lebih sampai proses menyusui awal. Ini terjadi pada saat bayinya lahir, kemudian ditaruh di dada ibu kontak kulit dan kulit antara bayi dan ibu untuk merangsang pengeluaran ASI serta memberikan kuman baik dari ibu ke bayi untuk meningkatkan antibodi. Nah, pastikan posisi dan perlekatannya tepat. Nah, posisi menentukan prestasi ya, Mams. Jadi posisi yang tepat itu adalah kita nilai bahu sama telinganya satu garis lurus atau sejajar. Kemudian perut bayinya menyentuh perut ibu dan seluruh tubuh bayi ditopang serta pantatnya disanggah dengan tangan ibu. Nah, tangan bayi juga memeluk tubuh ibu. Jadi tidak terhimpit seperti ini. Kalau terhimpit pasti bayinya akan tidak nyaman posisinya seperti itu. Untuk perlekatan yang tepat adalah areola, kan bayi menyusui di daerah areola. Areola bagian bawahnya masuk ke mulut lebih banyak. Nah, areola di setiap ibu juga kan berbeda-beda, ada yang lebar. Nah, itu kan tidak mungkin mulut bayi yang kecil bisa masuk semuanya. Oleh karena itu, kita lihat areola bagian bawah masuknya lebih banyak daripada areola yang bagian atas. Gitu. Dan mulutnya terbuka lebar, bibir bagian atas dan bawahnya terlipat keluar. Kemudian dagunya menempel pada payudara, sehingga lidah pun dapat bergerak memerah payudara untuk mengeluarkan ASI. Nah, setelah itu pada ibu pasca persalinan, rawat gabung yang disarankan. Jadi bayi dan ibu di dalam satu ruangan gitu untuk membiarkan ibu tetap menyusui bayinya sesering mungkin dan semau bayi, serta tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI pada bayi baru lahir, dan tidak memberikan DOT atau empeng karena akan mengakibatkan bingung puting pada bayi. Oke, ini adalah bahaya susu formula berdasarkan World Alliance for Breastfeeding Action tahun 2012. Bagi anak, bila Anda memberikan sufor bagi bayi Anda berisiko untuk menderita asma, alergi, infeksi telinga, hipertensi, penyakit jantung, infeksi saluran pernafasan, obesitas, diabetes, dan lain sebagainya. Sedangkan pada bagi ibu, bila Anda tidak menyusui, Anda berisiko menderita diabetes, kelebihan berat badan, osteoporosis, kanker payudara, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali bahayanya. Kalau kita bisa menyusui bayi kita, kalau kita yakin, insya Allah pasti kita bisa. Oke. Selain ibu sudah harus tahu tentang menyusui, dukungan suami, keluarga, dan lingkungan juga sangat berperan penting. Menurut penelitian, apabila suami yang mendukung atau mendukung keberhasilan menyusui akan mendapat tingkat keberhasilannya sebesar 98,1%. Namun apabila tidak ada dukungan dari suami, istrinya justru tingkat keberhasilan menyusuinya hanya sekitar 26,9%. Jadi dukungan suami, keluarga, dan lingkungan juga sangat penting, serta dukungan tenaga kesehatan. Ibu melahirkan di rumah sakit yang pro ASI, kemudian sayang ibu dan anak, juga bisa diajarkan nanti ketemu dengan dokter laktasi untuk posisi dan perlekatan menyusuinya, sehingga ibu percaya diri dan meningkatkan keberhasilan menyusui. Menurut WHO, ada program 7 kontak laktasi plus, yaitu
pada kehamilan sekitar 28 minggu, ibu bisa bertemu dengan dokter laktasi untuk dijelaskan mekanisme dasar menyusui. Kemudian usia kehamilan sekitar 36 minggu untuk pemantapan materi dan diskusi tentang kesiapan keluarga. Lalu pada saat persalinan terjadi IMD atau inisiasi menyusui dini yang tadi kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi baru lahir. Setelah itu, hari-hari awal setelah persalinan dibantu untuk bimbingan posisi dan perlekatan menyusuinya. 1 minggu pasca persalinan diidentifikasi ada nggak masalah selama menyusui di rumah. 30 hari kita pantau tumbuh kembang bayi dan kesehatan ibu. Lalu 2 bulan setelah persalinan biasanya dilakukan pemantauan serta persiapan apabila ibu bersiap untuk bekerja. Jadi yang kita biasanya di hari ke-7 itu yang diberitahukan adalah manajemen ASI perah, misalnya pada saat ibu bekerja, kemudian penggunaan media ASI untuk ASI perahnya selain DOT, yaitu seperti cup feeder. Dan plus yaitu kontak berikutnya disesuaikan dengan kebutuhan ibu dan suami terkait menyusui apabila ada masalah menyusui yang harus ditangani dan bisa diselesaikan dan dibantu memecahkan masalahnya bersama dengan dokter laktasi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Di sini slide terakhir adalah menginfokan adanya perubahan jadwal praktek polilaktasi di Rumah Sakit Permata Bekasi selama pandemi COVID-19. Praktek Dr. Aidila Septarini spesialis anak, beliau adalah ketua tim laktasi kami, akan berpraktek di hari Rabu dan Jumat jam 9 sampai dengan jam 11. Untuk polilaktasi di Rumah Sakit Permata Bekasi hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai dengan jam 12. Itu. Untuk info selanjutnya Ibu bisa hubungi front office atau helpline dari tim laktasi. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akan membacakan pertanyaan ya dari moms sekalian. Sebentar ya. Oke, di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya Moms ya, terkait bagaimana tips dan trik menyusui bagi new moms. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Devi. Pertanyaannya akan coba saya jawab. Jadi tipsnya tadi seperti yang tadi sudah saya bilang, yaitu pada ibu yang new moms, kita harus mencari ilmu terlebih dahulu sebelum melahirkan. Jadi kita nggak bingung gitu. Jadi sebelum kehamilan, sebelum persalinan, kita sudah mencari ilmu terlebih dahulu berupa prenatal education atau mencari atau membaca buku-buku tentang menyusui dan berkonsultasi dengan dokter laktasi. Karena kan tadi ada 7 kontak plus yang salah satu 2 kontak di atas yaitu pada 28 minggu dan 36 minggu sudah bertemu dengan dokter laktasi untuk menanyakan teori atau apa yang mau ibu tanyakan tentang menyusui. Jadi setelah bayinya lahir, ibu tidak bingung lagi gitu dan sudah mendapatkan ilmu. Oke, seperti itu ya Mams, kira-kira pertanyaannya. Lalu kita lanjut ya, untuk pertanyaan Ibu Cynthia. Lagi hamil tapi masih menyusui, amankah? Oke, berarti itu adalah nursing with pregnancy atau kita sebut sebagai NWP. Nah, NWP itu kita balik kepada ibunya juga, kita lihat riwayatnya. Apakah ibu ada riwayat kehamilan sebelumnya seperti apa, baik atau tidak. Maksudnya ada nggak riwayat flek, atau misalnya riwayat abortus sebelumnya. Kalau misalnya ada riwayat seperti itu mungkin tidak aman. Terus habis itu kita lihat juga asupan nutrisi ibunya, asupannya bagus atau tidak. Karena ibu kan menyusui sambil hamil, jadi asupan nutrisinya untuk ibu, untuk janin, dan untuk bayi yang disusui. Berarti ada 3 orang. Jadi asupannya tetap harus banyak karena kebutuhan kalori juga diperlukan lebih banyak karena 3 orang yang butuh energi untuk energi menyusuinya kan, janin, bayi yang disusui serta ibu hamilnya gitu. Kemudian perlu dikonsultasikan juga dan juga diberitahukan kepada dokter spesialis obgynnya. Nah, ditanyakan juga kira-kira aman nggak dok untuk saya menyusui
sedangkan saya dalam keadaan hamil. Ibu juga perlu pantau berat badan bayi yang disusui, seperti itu, dan dikonsultasikan kepada dokter spesialis anak yang pro ASI, kemudian dan ke dokter laktasi juga. Gitu. Karena resiko dari NWP itu salah satunya adalah terjadinya kontraksi karena menyusui dan asupannya, karena pada ibu-ibu pada persalinan awal, trimester awal biasanya mual muntah. Asupan ibu tetap harus tercukupi, walaupun mual muntah tetap harus makannya sedikit-sedikit tapi lebih sering, agar kalori yang dibutuhkan tetap cukup untuk 3 orang tadi, yaitu ibu, janin, dan bayi yang disusui. Oke. Ya, sebentar ya, ada satu pertanyaan lagi. Oke, dokter, saya mau tanya bagaimana caranya agar ASI bisa langsung keluar pada saat melahirkan. Karena pada anak pertama saya 4 hari baru keluar. Bagaimana agar ASI keluar sebelum anaknya lahir? Oke. ASI keluar sebelum anaknya lahir. Jadi gini, ASI itu tadi seperti yang saya sudah jelaskan, memang pembentukan ASI itu dari proses kehamilan, yaitu di usia 16 sampai dengan 22 minggu sudah mulai terbentuk ASI. Tapi ASI yang pada saat ibu hamil belum dapat dikeluarkan karena ada hormon kehamilan itu tadi gitu. Jadi hormon kehamilan menghambat pengeluaran ASI-nya. Setelah ari-ari atau plasentanya lahir, baru hormon menyusuinya itu menurun secara hormon kehamilannya menurun secara perlahan dan hormon menyusuinya meningkat secara perlahan. Nah, seperti itu. Jadi memang ada beberapa ibu yang kalau memang ASI-nya banyak bisa keluar, tapi itu juga paling baru setetes 2 tetes karena ada hormon kehamilan itu tadi yang menghambat gitu. Kalau misalnya bagaimana caranya agar ASI bisa langsung keluar pada saat melahirkan, yang kita ketahui itu susui bayi sering mungkin dan semau bayi, karena hormon dari menyusui itu kan tadi ada 2, yaitu hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Hormon prolaktin tadi untuk meningkatkan produksi ASI dengan cara hisapan bayi secara langsung. Kalau kita pumping pumping itu tidak akan semaksimal bayi menghisap langsung di payudara. Jadi tetap harus menyusu bayi sesering mungkin dan semau bayi. Bayi juga tidak usah di waktu-waktu menyusuinya. Jadi kalau dulu mungkin ada mitos payudara kiri, sebelah kiri untuk makanan, sebelah kiri untuk minuman, itu mitos ya Bu, karena pada saat menyusui tidak usah di waktu-waktu. Jadi pengosongan payudaranya sampai benar-benar kosong baru ibu pindah ke payudara sebelahnya gitu. Jadi bayi mendapatkan nutrisi yang cukup seperti itu. Jadi bagaimana caranya agar ASI-nya keluar, yaitu susuin bayi sesering mungkin, kemudian semau bayi tidak di waktu-waktu, dan pada saat melahirkanlah di rumah sakit yang pro ASI, sayang ibu dan sayang anak, biar bisa diajarkan posisi dan perlekatan yang baik dan benar. Kemudian setelah itu dirawat gabung bersama bayinya di ruangan gitu. Jadi tidak terpisah dan susui sesering mungkin. Kuncinya adalah susui sesering mungkin, posisi perlekatannya yang tepat dan benar, insya Allah ASI-nya keluar gitu. Dan kalau misalnya belum keluar juga sampai hari ketiga, memang itu tadi ada hormon menyusuinya kan turun secara hormon menyusuinya meningkat secara perlahan. Jadi memang tidak masalah, masih normal. Biasanya di hari keempat sampai selanjutnya juga akan meningkat, asal itu tadi tetap menyusui sesering mungkin dan semau bayi, tidak di waktu-waktu. Begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Selamat pagi Dokter Dea. Saya mau bertanya, apakah ASI ibu yang diperah berbeda dengan menyusu langsung? Terima kasih Dokter. Oke, ASI ibu yang diperah dengan menyusu langsung itu
ASI yang diperah itu menyusunya tentu saja sama ya, karena kan yang diperah dengan yang disusui langsung ya memang ASI dari ibunya gitu. Cuman balik lagi, ASI yang diperah itu penyimpanannya seperti apa. Misalnya ibu memberikan ASI perah yang sudah lama di kulkas dibanding dengan ibu yang menyusu langsung, pasti berbeda gitu. Tapi ASI perah kan misalnya ibu sudah taruh di kulkas sudah berbulan-bulan atau berminggu-minggu, tentu kualitasnya akan berbeda dengan menyusu langsung atau ibu yang baru memerah pada saat itu atau ASI perah fresh gitu. Tentu akan berbeda kualitas ASINya. Pada ASI perah menyusu langsung itu zat antibodi, anti-infeksi, itu semuanya masih lengkap, vitamin, mineral, semuanya masih ada. Sedangkan kalau ASI perah yang sudah ditaruh di dalam kulkas, kalau misalnya ditaruh di dalam freezer, freezer itu misalnya ibu punya kulkas yang 2 pintu, itu kan ditaruh di freezer bisa tahan 3 sampai dengan 6 bulan. Nah, itu tentunya berbeda dengan ASI yang baru ibu perah pada hari itu. Ibu taruh di chiller itu kan tahannya sampai dengan 2 hari. Itu zat-zat baiknya, zat antibodi, zat anti-infeksi itu masih ada gitu. Tapi setelah ibu naikkan ASINya pindah ke freezer, antibodi dan lainnya sudah mati. Paling tinggal vitamin, mineral, dan masih tetap lebih bagus sih daripada susu formula, tapi memang zat-zat seperti antibodi, anti-infeksi itu sudah mati. Jadi lebih bagus memang menyusu secara langsung seperti itu. Atau kalau memang ibu bekerja, ya siasatinya berarti pada saat ibu bekerja, ibu memerah ASI ibu untuk diberikan pada besokan harinya. Jadi yang bayinya minum ASI perahnya masih fresh. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Oke, Assalamualaikum dok, kenapa akhir-akhir ini saya merasa payudara saya tidak selalu penuh, padahal tidak sedang puasa. Anak saya berusia 2 bulan 19 hari, sejak kemarin setiap sedang menyusu dia menangis. Oke, nah kalau seperti itu Ibu Fitri, ini perlu dikonsultasikan lebih lanjut ya untuk bertemu langsung dengan dokter laktasi. Kita lihat gimana ibu cara menyusuinya, kemudian posisi perlekatannya sudah baik dan benar atau belum. Terus kita lihat di daerah mulut bayinya apakah ada masalah seperti tongtai atau liptai. Tongtai atau liptai itu adalah suatu lipatan pada daerah tali atau lipatan pada daerah bibir dan lidah yang dapat mengganggu proses menyusui. Nah, itu harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Itu harus dicari faktor-faktornya mengapa bayinya jadi setiap menyusu dia menangis gitu. Dan juga kita juga pastikan ibunya, kita tanyakan juga ibunya seperti apa, apakah menggunakan media lain selain menyusui langsung seperti apakah menggunakan DOT, itu juga bisa mengakibatkan bingung putih. Jadi banyak faktor, ibu lebih baik memang dikonsultasikan secara langsung dengan dokter laktasi ya. Oke, ya pertanyaannya sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam berbicara. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam hangat, sahabat permata.